Kemudian yang ketiga adalah share of voice atau SOV, persentase kehadiran merek dalam media dibandingkan dengan pasar. Pengukurannya bisa survei konsumen tentang kesadaran merek, kemudian analisis pencarian merek di Google Trends, kemudian monitoring mention merek di media sosial. Yang kedua, indikator branding adalah brand trust dan credibility atau kepercayaan dan kredibilitas merek. Menilai seberapa besar pelanggan percaya terhadap merek dan menganggapnya kredibel. Itu ada beberapa cara, itu Customer Trust Index, itu seberapa banyak pelanggan yang percaya kalau merek tersebut memenuhi janjinya. Yang kedua adalah review dan ratings, rata-rata skor ulasan pelanggan di platform seperti Google Reviews atau Trustpilot. Kemudian endorsement dari pihak ketiga, apakah merek ini mendapatkan dukungan dari media, influencer, atau organisasi terpercaya. Pengukurannya bisa menggunakan analisis ulasan pelanggan, kemudian survei kepuasan pelanggan terhadap kredibilitas merek, kemudian monitoring penyebutan merek dalam berita ataupun publikasi industri. Kemudian ada yang namanya brand engagement atau keterlibatan merek. Itu mengukur seberapa aktif pelanggan berinteraksi dengan merek di berbagai saluran. Yang pertama, saluran social media engagement rate. Jumlah interaksi, like, share, dan komen dibagi dengan jumlah pengikut atau impresi. Website engagement atau bounce rate, the average session duration, dan page views per session adalah itu komponen-komponen dari website engagement. Kemudian community participant, partisipasi pelanggan dalam forum atau grup komunitas yang berhubungan dengan merek tersebut. Cara pengukurannya bisa menggunakan Google Analytics untuk keterlibatan website, bisa alat-alat yang analitik media sosial seperti Meta Insight atau Twitter Analytics, kemudian monitoring hashtag merek di media sosial. Selanjutnya ada yang namanya brand differentiation atau diferensiasi merek. Menilai apakah merek tersebut memiliki keunikan dibandingkan pesaing-pesaing di segmen yang sama. Yang pertama adalah unique selling proposition, USP recognition. Seberapa jelas pelanggan memahami keunikan merek yang ditawar. Kemudian brand perception gap analysis, yaitu membandingkan bagaimana pelanggan melihat merek versus bagaimana perusahaan ingin mereknya dipersepsi. Cara pengukurannya bisa menggunakan survei pelanggan untuk memahami apa yang membuat merek unik. Yang kedua adalah benchmarking terhadap pesaing di industri yang sama. Ya, berlanjut kita pada indikator pemasaran. Ada yang namanya conversion rate atau tingkat konversi. Itu menilai seberapa banyak calon pelanggan yang melakukan tindakan diinginkan, misalkan pembelian atau pendaftaran atau download atau pengunduhan. Conversion rate itu adalah jumlah konversi dibandingkan dengan jumlah pengunjung atau prospek dikali 100%. Ukurannya bisa melalui Google Analytics untuk melihat conversion website, kemudian benchmarking terhadap pesaing di industri yang sama. Yang kedua dari indikator pemasaran adalah customer retention rate atau tingkat retensi pelanggan. Mengukur seberapa banyak pelanggan yang tetap setia menggunakan merek dalam jangka waktu tertentu. Rumusnya adalah jumlah pelanggan akhir dikurangi jumlah pelanggan baru dibagi dengan jumlah pelanggan awal. Pengukurannya bisa database pelanggan untuk melihat tingkat perpanjangan langganan atau kemudian berulang atau repeat order. Kemudian analisis loyalitas pelanggan melalui program-program reward. Indikator pemasaran berikutnya adalah Customer Acquisition Cost atau CAC, biaya akuisisi pelanggan. Mengukur biaya rata-rata yang diperlukan untuk mendapatkan pelanggan baru, new customer. Rumusnya adalah total biaya pemasaran dikeluarkan dibagi dengan jumlah pelanggan baru yang didapat. Menggunakannya bisa melacak biaya kampanye digital dan jumlah pelanggan baru yang didapatkan. Kemudian bisa menggunakan Google Ads dan Facebook Ads Manager untuk melihat biaya akuisisi per pelanggan. Selanjutnya ada yang namanya CLV atau Customer Lifetime Value. Itu mengukur nilai total pelanggan bagi bisnis sepanjang hubungan mereka dengan merek. Rumusnya CLV adalah rata-rata nilai pembelian dikali frekuensi pembelian dikali lifetime atau masa. Data-datanya bisa didapat dari analisis data pelanggan dari CRM ya, Customer Relation Management atau perhitungan rata-rata nilai transaksi pelanggan dalam jangka waktu tertentu. Selanjutnya ada yang namanya disebut ROMI atau Return on Marketing Investment. Mengukur efektivitas kampanye pemasaran dalam menghasilkan pendapatan. Jadi rumusnya adalah pendapatan dari kampanye dibagi dengan total biaya kampanye kali 100%. Data-datanya mengukurnya bisa menggunakan analisis ROI dari kampanye pemasaran digital dan konvensional. Kemudian perbandingan antara pengeluaran iklan dengan hasil penjualan. Indikator yang berikutnya adalah Social Media Performance Metrics. Mengukur efektivitas pemasaran digital melalui media sosial. Ada yang namanya engagement rate, berapa banyak audiens berinteraksi dengan konten merek. Ada click-through rate atau CTR, seberapa sering pengguna menggunakan klik atau tautan dalam iklan atau postingan. Kemudian ada follower growth, pertumbuhan jumlah pengikut media sosial dalam periode tertentu yang berhubungan dengan merek.
Itu bisa menggunakan alat analitik media sosial seperti Meta Insight, Twitter Analytics, atau TikTok Analytics. Demikian kuliah hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.